Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Nur Aifi Rohmah Dewi Tanti. Kalian bisa manggil saya Bu Dewi ya. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Baik anak-anak, ibu harap kalian semua dapat berhadir ya hari ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari kemarin, yaitu kegiatan 1.2 menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, pada kegiatan kali ini diharapkan kalian dapat menentukan suatu persamaan dari suatu konfigurasi objek, atau diharapkan kalian dapat menentukan rumus dari suatu pola ke N, atau rumus suku ke N, UN, dan rumus dari jumlah hingga pola ke N atau SN. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materinya ya. Pertama, Ibu akan bahas tentang konfigurasi objek. Konfigurasi itu adalah pembentukan. Jadi yang dimaksud dengan konfigurasi objek itu adalah bentuk atau wujud dari suatu benda yang membentuk susunan. Nah, kemudian persamaan itu adalah rumus yang kita peroleh dari menganalisa bentuk-bentuk suatu objek yang membentuk susunan tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menentukan pola berikutnya dari susunan objek-objek yang ada. Oke, untuk lebih memperjelasnya lagi, sekarang mari kita lihat contoh soal berikut ini. Oke, ini disebut dengan U1 atau suku ke-1. Jumlahnya ada 2. Kemudian ini disebut dengan suku kedua. Jumlahnya ada 6. Ini kita sebut dengan suku ketiga. Jumlahnya ada 12. Dan yang ini disebut dengan suku keempat. Jumlahnya ada 20. Nah, sekarang kita cari rumus suku ke N untuk mencari pola bilangan ke-15-nya. Yang sudah diketahui tadi adalah bilangan susunan lingkaran ini membentuk sebuah persegi panjang, ya. Misalnya nih kita menggunakan rumus luas persegi panjang untuk mencari rumus suku ke N-nya. Kita ketahui bersama rumus luas persegi panjang kan panjang dikali lebar. Kita coba mencari suku ke-1 misalnya. U1 panjangnya ada 2, lebarnya ada 1, berarti 2 dikali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Ternyata sama jumlahnya. Kemudian kita coba nih pakai rumus yang sama mencari U2. Panjangnya ada 3 dikali lebarnya 2. 3 dikali 2, 6. Nah, sama lagi kan? Oke, ini disebut dengan U1 atau suku ke-1. Jumlahnya ada 2. Kemudian ini disebut dengan suku kedua. Jumlahnya ada 6. Ini kita sebut dengan suku ketiga. Jumlahnya ada 12. Dan yang ini disebut dengan suku keempat.
jumlahnya ada 20. Nah, sekarang kita cari rumus suku ke N untuk mencari pola bilangan ke-15-nya. Yang sudah diketahui tadi adalah bilangan susunan lingkaran ini membentuk sebuah persegi panjang, ya. Misalnya nih kita menggunakan rumus luas persegi panjang untuk mencari rumus suku ke N-nya. Kita ketahui bersama rumus luas persegi panjang kan panjang dikali lebar. Kita coba mencari suku ke 1 misalnya. U1 panjangnya ada 2, lebarnya ada 1. Berarti 2 dikali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Ternyata sama jumlahnya. Kemudian kita coba nih pakai rumus yang sama mencari U2. Panjangnya ada 3 dikali lebarnya 2. 3 dikali 2 6. Nah, sama lagi kan? Nah, dari sini kan sudah bisa kita ketahui nih polanya. Sekarang kita tinggal misalkan yang angka-angkanya ini, karena angka-angkanya kan masih beda nih. Sekarang coba kita lihat. Untuk U1 N-nya 1 sama dengan ini kan 1, N1 sama dengan 1. U2 N-nya 2 sama dengan 2. Berarti yang ini bisa kita misalkan sebagai N. Kemudian tinggal yang depannya. Ini masih beda, yang di sini 2, yang di sini 3. Kita coba. Oh, N-nya 1 kalau ditambah 1 hasilnya 2. Berarti ini bisa N plus 1 yang ini. Kemudian yang kita coba yang ini. N-nya 2 ditambah 1. Oh, benar Bu, hasilnya 3. Berarti ini juga bisa dimisalkan dengan N plus 1. Nah, di sini sudah sama kan? N plus 1, di sini N. Ini N plus 1, di sini juga N. Berarti kita dapatkan rumus UN-nya N plus 1 dikali N. Sekarang kita coba buktikan, masukkan rumus ini untuk mencari suku ketiganya ya. Rumusnya UN, N-nya berarti diganti dengan 3, U3, N-nya 3 ditambah 1 dikali dengan N-nya 3. Berarti di sini 3 plus 1 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. Sama kan? Sama. Kita coba lagi masukkan rumus ini untuk mencari suku keempatnya. U4 sama dengan N-nya 4 ditambah 1 dikali N-nya 4. Ini 4. Berarti 4 ditambah 1 5 dikali 4. 5 dikali 4 20. Hasilnya sama. Berarti rumus suku ke N-nya adalah Mi. Tadi yang ditanyakan adalah suku ke-15-nya. Berarti U15. N-nya berarti 15 ditambah 1 dikali N 15. Berarti 15 ditambah 1 16 dikali 15. 16 dikali 15 hasilnya 240. Berarti suku ke-15-nya adalah 240. Nah, oke anak-anak, tadi kan kita sudah
belajar cara menentukan rumus pola ke N-nya ya. Sekarang coba perhatikan kembali contoh di papan tulis ini. Bagaimana jika yang ditanyakan itu adalah jumlah hingga pola ke N-nya? Berarti kita disuruh menjumlahkan suku ke-1 ditambah suku ke-2 ditambah suku ke-3 ditambah suku ke-4 hingga suku yang ditentukan tadi hingga berapa jumlahnya. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan nih, disuruhnya menentukan jumlah hingga pola ke-15. Kalau kita jumlahkan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 sampai suku ke-15 kan tentu banyak sekali. Berarti kita harus menentukan alternatifnya dulu. Alternatifnya yaitu menentukan rumus jumlah hingga pola KN-nya atau SN-nya. Caranya bagaimana? Kita perhatikan kembali. Di sini suku ke-1 ada 1 lingkaran, suku ke-2 ada 3 lingkaran, suku ke-3 ada 5 lingkaran, suku ke-4 ada 7 lingkaran. Nah, dengan bentuk yang sama, dengan pola yang sama, jumlah yang sama, tapi susunan yang berbeda, kita akan coba mencari rumus SN-nya. Kita susun ulang nih. Kita susun ulang dengan pola yang sama, kemudian kita susun ulang suku keduanya di sampingnya, ada 3 lingkaran. Kemudian suku ketiganya ada 5 lingkaran. Kemudian suku keempat ada 7 lingkaran. Nah, anak-anak, setelah kita susun ulang, ternyata bentuk yang ini tadi membentuk sebuah persegi, ya kan? Semua sisi-sisinya jumlahnya sama, ada 4. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jumlah keempat pola ini adalah jumlah dari sisi-sisinya. Berarti SN-nya adalah N dikali N atau N kuadrat. Kita coba buktikan apakah dengan memasukkan ke rumus ini dengan menghitung secara manual hingga ke 4 pola ini jumlahnya sama. Kita coba ya. Di sini ada sampai pola ke-4, berarti di sini kita masukkan S4 sama dengan N-nya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita hitung secara manual. Dari suku pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata hasilnya sama dengan menggunakan rumus. Berarti bisa kita pastikan bahwa ini adalah rumus jumlah hingga pola ke N dari susunan lingkaran yang membentuk pola ini. Tadi yang ditanyakan adalah jumlah hingga pola ke-15. Berarti tinggal kita masukkan N-nya 15 pangkat 2 sama dengan 225. Jadi jumlah lingkaran hingga pola ke-15 adalah 225. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah jadi setiap konfigurasi objek itu bisa memiliki pola yang berbeda-beda. Nah, untuk menentukan UN dan MK kita perlu menganalisanya terlebih dahulu dan mencoba-coba untuk mencari polanya. Nah, selanjutnya silakan kalian pelajari latihan 1.5 berikut. Ini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.